anak-anak, shalom, bagaimana kabar? Semangat ya, pasti Tuhan melindungi kita semua. Anak-anak, pada pagi ini kita akan memulai pelajaran. Dan hari ini kita masuk pada bab 13 dengan judul Bersyukur dalam situasi sulit. Bersyukur dalam situasi sulit. Fondasi dasar 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. 3. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 4. Menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. 5. Memahami sikap hidup beriman dan berpengharapan. 6. Memahami makna hidup beriman sesuai dengan 7. Menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan bentuk tindakan nyata. 8. Membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Dengan indikator agar setelah selesai menerima pelajaran, anak-anak diminta bisa menjelaskan mengapa perlu bersyukur dalam keadaan sulit. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupannya, yaitu tetap bersyukur dalam situasi sulit. Sebagai panduan materi hari ini, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita masih membahas tentang bersyukur, karena masih ada yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi sulit. Saat kita bergembira, situasi suka, tentu dengan mudah kita untuk mengucap syukur. Tetapi pada saat duka, situasi sulit, bagaimana kita tetap dapat bersyukur? Anak-anak tentu tahu bahwa pada saat-saat ini kita sedang diperhadapkan situasi yang sulit, yaitu bangsa kita sedang diperhadapkan adanya wabah pandemi COVID-19. Tentu dengan peristiwa ini kita sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Ini bukan kita saja anak-anak yang mengalami kesulitan, tetapi semua bidang aspek, baik penjual, pedagang kecil-kecilan ini yang terutama, juga pekerja harian yang harus mengalami PHK, bahkan perusahaan besar pun juga ikut dampaknya. Dengan wabah COVID-19, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, terutama sektor ekonomi. Dan kapan COVID-19 ini akan berakhir? Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Anak-anak, meskipun saat ini kita sedang diberhadapkan kesulitan, tentunya kita tidak mudah untuk hidup bersyukur. Bersyukur adalah sebuah pilihan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Bahkan dalam situasi berat, dalam situasi sulit, susah, sebetulnya kita pun bisa untuk memilih bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur dalam situasi sulit? Sebagai pengikut Tuhan, bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesulitan. Kesulitan adalah bagian orang hidup. Tetapi sikap yang perlu kita ambil dalam menghadapi kesulitan yaitu sesuai dengan surat Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Anak-anak, firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus dalam Roma 5
ayat 3 sampai 4 tadi mengajak kepada kita supaya kita tidak terpaku, yaitu apa yang menjadi kesulitan kita saat ini. Tetapi kita diajak untuk memandang ke depan yang penuh pengharapan. Jadi di balik kesulitan, Allah punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan manusia. Selain itu, dalam surat Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 tadi juga mengajak kepada kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita diminta untuk sabar dan tekun di dalam doa. Jadi tidak boleh mengeluh atau menggerutu. Justru dengan mengeluh menggerutu akan memperpanjang permasalahan kita. Untuk pertanyaan yang tadi di atas, mengapa kita harus bersyukur dalam situasi yang sulit? Untuk jawaban yang kedua, yaitu kita bersyukur dalam situasi sulit karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang firmannya kami ulang, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa maksud firman Tuhan tersebut di atas? Supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal, artinya baik suka maupun duka. Bahkan dalam keadaan sulit pun sebetulnya kita memilih untuk bersyukur. Kita harus yakin bahwa di dalam kita mengucap syukur, kita dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita pasti akan melihat kuasa Tuhan, bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita sedang diberhadapkan kesulitan, tentunya kita memilih untuk bersyukur karena kita diberi kesehatan dibanding dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, yaitu terlebih kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit karena kena virus corona. Di samping itu kita bisa memiliki quality time untuk bersama dengan keluarga, ibadah bersama dengan keluarga di rumah, bekerja dan belajar di rumah. Meskipun kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bermain dengan teman-teman seperti biasa, tapi kita masih ingat ya, tetaplah kita bersyukur. Karena apa? Selain itu, Tuhan menghendaki kepada kita, atau Tuhan punya maksud kepada kita, bahwa supaya kita itu hidupnya tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung kepadanya. Jadi inilah maksud Tuhan ketika kita diberhadapkan kesulitan, yaitu semua untuk kebaikan kita. Maka sesulit apapun kita harus bisa mengucap syukur. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan bukan saat-saat dalam suka, tetapi dalam situasi sulit hendaklah tetap bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selain itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Itulah kunci dari pengharapan, bahwa Tuhan ikut berkarya dan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu, kesulitan yang kita alami perlu kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup bergantung kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam kegiatan pembahasan Alkitab tentang bersyukur dalam situasi sulit. Yang pertama, siswa memiliki keyakinan tentang rencana besar yang Allah sediakan untuk setiap anak-anaknya.
sehingga mereka tidak terpaku pada kesulitan yang dialami, melainkan mau terus hidup bergantung kepada Allah. Yang kedua, sikap yang harus kita hadapi dalam situasi sulit, sabar dan tekun, berdoa dan tidak mengeluh atau menggerutu, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 3-4 tadi. Karena di balik kesulitan, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup manusia. Yang ketiga, mengucap syukur adalah pilihan. Ketika kami memilih bersyukur dalam situasi yang sulit, kita akan melihat bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Allah tetap berkarya atas hidup kita dan kita dalam perlindungannya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan. Tapi sebaliknya anak-anak, kalau kita menggerutu, mengeluh, kita tidak bisa melihat kuasa Allah dan kesulitan yang kita hadapi akan bertahan lama. Nah, sekarang anak-anak pilih yang mana? Tetap bersyukur dalam menghadapi kesulitan atau kita pilih menggerutu? Anak-anak, saya kira cukup di sini pembelajaran hari ini, kiranya memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Kita bisa mengucap syukur meskipun kita dalam situasi sulit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berikut untuk tugas anak-anak di rumah adalah itu 1, tolong dicatat. Nomor 1, sebutkan tujuan Allah mengizinkan kita dalam kesulitan. Nomor 1, sebutkan tujuan Allah mengizinkan kita dalam kesulitan. Dalam Roma 5 ayat 3-4. Kedua, tuliskan alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh dalam situasi sulit. Yang ketiga, apakah bersyukur pada saat mengalami kesulitan adalah termasuk hidup pemberian Tuhan? Coba jelaskan. Sekarang nomor 4, nomor yang terakhir, sebutkan kejadian yang pernah kamu alami sehubungan dengan bersyukur saat menghadapi kesulitan. Ceritakan kejadian yang pernah kamu alami berhubungan dengan bersyukur saat menghadapi kesulitan. Sekian, mohon anak-anak tugas ini dikerjakan di rumah dan nanti pada waktunya tugas harus dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru.